Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Kusumawati dengan NIM 2017-40-50-10 dari kelas 4 PGMIA. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Aplikasi Statistika Pendidikan, yaitu tutorial membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu dan pastikan data yang akan dihitung sudah tersedia. Selanjutnya kita ke variabel view. Lalu ke kolom nama. Namanya bebas. Di sini saya akan menggunakan nama statistik. Kemudian setelah itu desimalnya kita nolkan. Dan pada measure kita pilih scale. Setelah seperti ini, kita beralih ke data view. Kemudian data yang kita tulis tadi sudah tersedia di kolom nomor 1. Untuk mengisi kolom statistik, kita akan mengambil data yang sudah disediakan. Karena saya absen 10, saya akan menggunakan data dari absen 10. Kita copy semua data yang ada di absen 10. Kemudian kita pastekan ke kolom statistik di data view. Selanjutnya, kita pilih Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistik, lalu frekuensi. Kita masukkan statistiknya, kemudian pilih statistik, kita beri checklist semua di setiap kolom, kecuali untuk persentil dan SI main. Kemudian pilih continue, pilih OK. Ini data yang telah kita hitung tadi. Kita lihat N-nya 20, kemudian main-nya 63,20, medianya 64, modenya 70, kemudian rank-nya 57, minimumnya 30, maksimumnya 87. Kemudian setelah ini kita akan menghitung banyaknya kelas. Kita akan beralih ke Microsoft Word terlebih dahulu untuk menghitungnya. Kita perlu data ini dipastekan terlebih dahulu. Kemudian kita akan menghitung banyaknya kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Lalu kita masukkan angka yang akan kita hitung, 1 ditambah 3,3 log N. N di sini yaitu 20. Kita bisa membuktikannya dari tabel yang telah kita hitung tadi. Lalu kita tambahkan semuanya. Log dari 20 yaitu 1,3. Hasilnya yaitu 5,6, kita bulatkan menjadi 6.
Selanjutnya kita akan menghitung panjang kelas atau panjang intervalnya. Rumus yang akan digunakan untuk mencari panjang kelas yaitu rank dibagi dengan banyaknya kelas. Selanjutnya, kita masukkan angka yang akan kita hitung. Di sini, ranknya kita lihat pada data statistik yang telah kita hitung di SPSS tadi. Ranknya itu di sini 57. Kemudian banyaknya kelas itu ada 6. Jadi 57 dibagi 6. Hasilnya yaitu 9,5. Kita bulatkan menjadi 10. Jadi panjang intervalnya itu ada 10. Selanjutnya kita akan menyusun angka intervalnya. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu berapa nilai minimum dan maksimumnya. Kita lihat ke tabel tadi, nilai minimumnya yaitu 30 dan nilai maksimumnya itu ada 87. Setelah itu kita mengetahui berarti patokan nilai maksimumnya itu 30. Kemudian kita hitung panjang kelasnya yaitu 10. Berarti dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Berarti panjang interval yang pertama yaitu 30 sampai 39. Kemudian yang kedua yaitu 40 sampai 49. Dan seterusnya sampai 6 kelas. Setelah 6 kelas, kita lihat apakah nilai terakhir sudah masuk ke dalam nilai maksimum, yaitu nilai maksimumnya yaitu 87. Setelah kita menemukan banyak kelas dan panjang kelas, kita selanjutnya beralih ke SPSS lagi. Kemudian kita pilih transform. Kita pilih lagi record into different variable. Kemudian statistiknya kita pindahkan ke numeric variable. Kemudian kita beri nama. Nama di sini terserah. Di sini saya akan menamai statistik in. Kemudian pada label saya namai interval statistik. Selanjutnya pilih change. Kemudian pilih all and new file. Pilih rank, kemudian kita masukkan data interval yang telah tadi kita hitung 30 dan untuk roundnya 39, lalu filenya 1, kemudian 8. Selanjutnya 40 sampai 49, kemudian filenya yaitu 2. Lakukan hal tersebut sampai terakhir yaitu 80 sampai 89.
Setelah terisi semua, kita teliti terlebih dahulu apakah sudah benar data yang telah kita masukkan. Terdapat 6 kelas dengan interval 10. Setelah semuanya benar, lalu kita pilih continue, pilih OK. Kemudian ini adalah data yang telah kita hitung tadi. Jadi di sini datanya sudah ada 2 yang telah kita hitung. Tabel pertama dan tabel kedua. Selanjutnya kita beralih ke SPSS. Kemudian kita lihat pada data view, di situ sudah masuk data baru. Kemudian ke variable view, di situ juga sudah ada data baru. Kemudian desimalnya kita nolkan agar hasilnya bulat. Kemudian pada value kita klik titik 3 dan isi dengan tabel interval yang telah kita hitung tadi. Dengan value 1, kemudian label 30 sampai 39. Kemudian 8. Selanjutnya nomor 2, 40 sampai 49. Kemudian 8. Seterusnya sampai ke kelas 6. Lalu kita teliti terlebih dahulu apakah datanya sudah benar apa belum. Setelah benar, kita pilih OK. Kemudian kita ke data view. Kemudian kita pilih analyze. Seperti tadi, pilih descriptive statistik, lalu pilih frekuensi. Kemudian kita tukar antara statistik dengan interval statistik. Selanjutnya kita pilih statistik. Kemudian kita hapus checklist yang telah kita lakukan sebelumnya. Setelah dihapus semua, kita pilih continue, kemudian pilih OK. Dan inilah teman-teman data yang telah kita hitung tadi. Jadi N-nya itu tetap 20 dan missing-nya itu 0. Dan kita lihat interval statistiknya. Di situ sudah terpampang validnya 30 sampai 39, itu frekuensinya 1, valid presentnya 5,0, cumulative present 5,0, dan seterusnya. Jadi setelah kita dihitung tadi ada 3 langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sekian tutorial yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.